Podcast dulu dong. Podcast dulu dong. Podcast teuing podcast naon Mas? Podcast ngalor ngidul bener. Ngalor ngidul berarti. Tong serius teuing atuh. Tong serius teuing atuh. Enggak serius. Enggak, jadi ini gue lagi sama ayah gue di Jatinangor. Pembimbing kuliah, dosen gue kuliah. Tapi nggak pernah jadi dosen wali, cuman emang yang nganterin sampai lulus. Yang ngasih materi bola juga dia gitu kan. Ya awal mulanya dari dia juga gitu. Bisa kesini gitu kan. Ini kalau non sih Mas, dosen yang paling dicintai gitu. Apa? Lu dosen yang paling dicintai kali ya kalau di FIB Unpad, di Sastra Unpad. Dicintai sama siapa? Kalau dicintai sama cowok mah nggak enak juga kalau dicintai sama cowok. Tapi kan ada juga kan yang santuy kayak gitu kan. Ada sih. Tapi ngomong-ngomong, Nangor tuh selalu ngangenin ya. Nangor tuh selalu ngangenin, lagi hujan kayak gini, ini lagi di warung Atep Bakilun yang sebenarnya banyak sih Mas yang pengen gue tanyain, tapi mungkin yang enak tuh kayak ngebahas kayak Jatinangor ya kan. Lu menyangka gak sih Jatinangor pembangunannya bakal sampai hari ini gitu, sebegini harinya gitu kan, dari awal mulai masuk Nangor? Nyangka. Soalnya ada kasus Depok. Oh, parameternya Depok. Depok kan juga terjadi begitu cepat gara-gara ada UI. Universitas UI ya. Ada perguruan tinggi. Nah, saya kira waktu tahun 90-an sih aku malah mikirnya suatu saat nanti Depok itu Jatinangor tuh kayak Depok gitu. Jadi pembangunan cepat terus kemudian jadi kota sendiri gitu ya, mungkin Jatinangor, Tanjung Sari, Pemulihan itu ya akan Parakan Muncang segala macam itu akan jadi kota mandiri. Kota sendiri lepas dari Sumedang gitu. Tapi sebenarnya syarat-syarat ke sana udah ada belum sih, Mas? Syaratnya kan harus 5 kecamatan ya. Gua bisa, sebetulnya bisa. Sekarang sih kalau mau bisa. Penduduknya udah banyak, cuma kan Sumedangnya nggak mau ngelepas. Karena kan perputaran uang terbesar di Sumedang tuh malah banyaknya di sini kan. Di sini ya, makanya Sumedang pasti nggak mau ngelepas ya. Di sini ada pabrik, di sini ada universitas, ada kos-kosan yang begitu banyak gitu kan. Pasti nggak mau ngelepas, pendapatannya gede Sumedang dari Karena sini. Harus diakui ya, di Jakarta pun nama Nangor tuh udah mulai sejajar mungkin sama Sumedang ya, kayak oh lu Nangor gitu, nggak pernah dibilang lu dari Sumedang gitu, nggak pernah gitu kan, nggak pernah. Bahkan sama kayak Depok pun gitu kan, ketika orang Bekasi beberapa yang kuliah di Unpad lebih bilang dari Jakarta, tapi tidak begitu pun dengan orang Depok gitu kan, yang lebih bangga dengan Depoknya gitu kan, punya UI gitu kan. Oh Iya sih. Nah lu masuk Nangor tuh tahun berapa tuh Mas? Gue pindah ke Nangor tahun 1992. Oh berarti dari Bali langsung ke? Enggak, ke Bandung dulu. Kan 2 tahun kuliah di Bandung. Oh iya, 2 tahun. Ketemu sama si Atep mah di Pati Ukur pertama kali. Ketemu si Atep di Pati Ukur. Berarti masuk kampus ini 92. 92 pindah ke sini. Waktu gua jadi ketua himpunan sejarah itu. 92 lu pindah. FIB-nya pindah, sastranya pindah ke sini. 92 pindah sini, 90 sempat di Pati Ukur. Iya. Nah 92 itu di sini itu yang udah ada yang kuliah di sini atau belum? Ada. Pertanian, peternakan sama MIPA ya itu udah di sini. Kalau sastranya sendiri sudah ada PSBJ kan. PSBJ Pusat Studi Bahasa Jepang itu sudah berdiri tahun 87. Jadi tahun 92 aku pindah itu 88 itu udah berdiri ini. Jadi anak-anak sastra Jepang dulu tahun 90 91 pada suka harus kuliah di sini. Berarti beberapa mata kuliah gitu. Berarti sastra Jepang duluan lah seenggaknya yang pindah sini ya. Iya. Walaupun nggak semua itu kan. Nggak semua. Baru mulai semua aktivitas sastra pindah ke Jatinangor itu tahun berapa? Tahun 92 itu udah mulai semua di Jatinangor. Ya. Dan akhirnya ketika 92 lu masuk di Jatinangor itu kayak apa sih Mas? Kayak apakah kos-kosan tuh udah mulai dipersiapkan atau mungkin pembangunan tuh kayak gimana? Ya waktu pindah tuh
ya kos-kosan masih jarang gitu ya. Kita rebutan kosan, terus kemudian tempat makan juga masih jarang gitu. Terus mau ke jalan dari kalau ke Bandung malam angkutan cuma sampai depan STPDN, kita harus jalan kaki gitu. Ke kosan sampai Sukawening jalan kaki. Nah itu transport Bandung Nangor tuh intinya kan itu kan moda transportasi Nangor Bandung tuh emang udah sangat diperlukan dari zaman dulu dong, karena kan maksudnya kan ya ini pusat pendidikan tapi pusat pergaulannya itu kan masih di Bandung kan. Ya. Nah itu gimana tuh dulu transportasinya? Ya ada bis Damri ya, tapi itu kan rebutan kita. Rebutan terus kadang nyegat bisnya tuh jauh-jauh gitu. Jauh-jauh di depan STPDN nyegat bis untuk naik supaya dapat tempat duduk supaya bisa balik lagi ke Bandung. Itu jam keberangkatannya itu masih belum sebanyak sekarang kan? Belum sebanyak sekarang. Jumlah bisnya juga belum sebanyak sekarang. Terus kadang-kadang beberapa bis tuh mogok gitu, karena bobrok ya. Jadi wah itulah pokoknya begitu. Aing inget pisannya waktu yang reuni sastra gede itu sampai bis Damrinya dibawa itu ke sini. Ya itu biasanya kayak gitu. Kayak gitu. Sampai bisa yang kayak gitu. Iya, bisa yang kayak gitu. Mungkin dulu berapa perak kali Mas ke Bandung? 100 kali. Waduh, aku lupa berapa ya. Lupa. Aku jarang naik bis karena aku dikasih motor sama orang tua aku. Dan motor pun dulu ya tol tuh udah sampai Cilenyi belum sih? Tol? Ya. Belum Kan? Belum. Tol nyambung ke Cilenyi itu zaman Menteri Perhubungannya Agung Gumelar kalau nggak salah dia. Zaman Gus Dur. Itu baru nyambung sampai ke Cilenyi. Zaman Gus Dur jadi presidennya. Ya, tahun-tahun itu. Jalan Soekarno-Hatta udah ada. Ada, sekarang udah ada itu. Tapi nggak selebar sekarang ya. Karena 92 94 Soekarno-Hatta tuh udah ada ya. Ya, udah ada. Aing soalnya pernah ketemu ini tukang nasi jinggo di Kute. Terus pas tanya, "Mang dari mana?" "Dari Bandung." Ah, bohong. Karena kan biasanya kalau orang Sunda di luar Jawa tuh pasti ngomongnya dari Bandung. Ternyata dari Garut, dari Sukabumi gitu kan. Iya. Terus bener dari Bandung katanya. Dari mana? Dari apa sih yang di Cibiru. Bukan, yang daerah Soekarno-Hatta tuh yang mau nembus ke Ciwastra, dia bilang kan. Ya daerah dekat Ciwastra tapi namanya apa gitu. Bukan Cipagalo. Ya pokoknya daerah situ aja lah. Langsung, oh itu mah dekat Soekarno-Hatta. Terus sampai si Mangnya ngomong, Soekarno-Hatta itu apa? Dia bilang kan, hah? Curang teh. Jadi maksudnya dibilang, emang Mang keluar dari Bandung kapan? Saya dari 87 ke Bali, belum pulang lagi ke Bandung katanya. Makanya dia nggak tahu jalan itu katanya. Saya nggak tahu jalan itu katanya. Anjing gitu. Tahun 89 makanya tol itu bukan tol, bypass itu dibangun ya 89, Mbak. Bypass. 89, ya bypass Soekarno-Hatta itu. Iya sih, bypass 89 90 lah kayaknya. Aku tuh soalnya tahun 90 orang tuaku udah di Bandung kan, di rumahnya di Parakan Asri di dekat Buah Batu itu. Nah, waktu aku tahun 90 itu aku lulus SMA dari Denpasar. Aku ke sini ke Bandung. Kemudian tinggal di Parakan Asri itu tol itu udah Jalan Soekarno-Hatta udah ada. Jalan Soekarno-Hatta udah ada. Iya. Bypass ya, disebutnya bypass. Lebih terkenal disebutnya bypass itu. Nah, ngomongin Nangor, Jatinangor nih kan. Sebenarnya ini tempat apa sih dulu tuh Mas? Ini gua karena dosen sejarah aja jadi pasti tahu lah. Karena gue searching di YouTube tuh belum ada yang menjelaskan Jatinangor. Mungkin ada ya kalau tulisan, tapi kalau podcastan tuh kayaknya gue belum lihat sih. Nah, Jatinangor tuh tempat apa sih dulu tuh sebenarnya? Yang disebut dulunya kapan ini bingung? Ya zaman Oke lah, kita mulai zaman mulai datangnya orang-orang asing lah ke sini. Karena kan kalau nggak salah dulu pun namanya bukan Jatinangor kan? Bukan Cikeruh namanya. Namanya Cikeruh. Atau gini, dulu ada Jatinangor nih, wilayah ini semua wilayah Kabupaten Parakan Muncang. Kabupaten Parakan Muncang. Nah, dulu ada kabupaten namanya Parakan Muncang. Yang pusatnya itu di Cicalengka. Tapi kemudian oleh Dendels disuruh pindah pusatnya jangan di Cicalengka, tapi dipindah ke Andawadak. Ya, Andawadak itu yang sekarang menjadi Tanjung Sari itu. Nah, itu zaman Dendels itu. Ya tahun sekitar 1808, 1809 lah gitu. Dipindah ke sini. Nah, Parakan Muncang sebetulnya dulu sebelum Dendels itu
kabupaten sendiri dan penghasil kopi. Waktu Preanger Stelsel. Jadi VOC itu bikin penanaman kopi di Preangan, namanya Preanger Stelsel gitu ya. Itu kopi-kopinya ditanam di sekitar daerah Parakan, salah satunya di daerah Parakan Muncang. Parakan Muncang tuh yang ini kan yang ada apa ruang angkasa itu apa? Yang pusat 8 itu bukan sih? Antariksa itu kan? Bukan, Parakan Muncang itu Oh, yang tembusan Tanjung Sari ke Ya, itu juga ada. Itu ada pasar Parakan Muncang di situ. Parakan Muncang. Nah, itu Parakan Muncang itu sampai sini sampai Nagrek ya, sampai itulah sebelum Cadas Pangeran itu Parakan Muncang semua sebetulnya. Bukan Sumedang berarti. Bukan Sumedang. Sumedangnya itu di sebelah sananya Nagrek, sebelah sananya Cadas Pangeran. Itu Sumedang gitu. Nah, sini itu Parakan Muncang dulunya. Terus kemudian bupati-bupati Parakan Muncang itu diperintahkan menanam kopi itu. Nah, cukup berhasil sebetulnya kopi di sini itu. Tapi kemudian pada saat Raffles menjadi Letnan Gubernur Jenderal Pulau Jawa ya, itu kemudian dihapuskan Parakan Muncang itu, kabupaten itu. Nah, itu gara-garanya ditarget si bupatinya itu menghasilkan sekian kopi gitu, jumlah sekian ya. Tapi nggak berhasil aja, nggak berhasil terus. Akhirnya tutup, dibubarkan kabupaten itu oleh Raffles. Sebagian dimasukkan Sumedang, sebagian masukin Limbangan, Garut ya. Sebagian dimasukkan Bandung gitu. Pecah itu. Oh, jadi yang tadinya jadi satu dibagi 3. Ya. Nah, Jatinangor ini Tanjung Sari itu sampai itu masuk ke Sumedang gitu kemudian. Ya sampai sekarang jadi Kabupaten Sumedang gitu. Jatinangor, Tanjung Sari ya masuknya ke Sumedang. Ya. Berarti sebenarnya 1813 itu dibubarkan oleh Raffles itu. Pas mulai Inggris kan di sini kan. Iya, Parakan Muncang dibubarkan Raffles 1813. Jangan-jangan yang kopi Manglayang itu gara-gara itu juga kali, Mas. Iya, bisa jadi. Iya kan? Keturunannya itu ya. Keturunannya itu ya. Karena kan Preanger Stelsel itu ya. Preanger Stelsel karena kan kopi Manglayang tuh banyak kan kalau dijual-jual di coffee shop tuh kan kopi Manglayang kayak gimana. Nah, dari situ yang gue denger tuh ada yang kalau di Depok itu kan awalnya juga kayak ada landlord si apa Kastengel apa Iya, yang bikin 12 marga itu kan akhirnya. Iya, ke Kastengel. Iya, gue lupa. Dan ada di Depok itu yang landlord itu. Nah, katanya di Nangor juga ada landlord kayak gitu yang. Iya. Setelah itu ya. Itu tahun 1841 itu berdiri perkebunan teh. Teh itu awalnya gini, pemerintah Belanda itu mencoba membuat perkebunan gitu. Setelah dipecah tuh, setelah Nangor masuk ke Sumedang. Iya. Dan dulu namanya bukan Nangor ya, Cikeruh ya? Bukan, iya, ini under distrik Cikeruh. Distriknya itu Tanjung Sari. Distriknya dulu Andawadak diubah namanya jadi Tanjung Sari gitu. Kemudian kemudian menjadi under distrik di bawah distrik Tanjung Sari gitu. Jadi pusatnya itu Tanjung Sari ya. Under distrik itu kecamatan, kalau distrik itu Kawedanan ya. Dulu ada begitu. Nah, terus dicari itu wilayah ini yang bagus untuk teh gitu ya. Mereka dari Batavia itu ke Bandung. Terus lewat jalur raya Krote Pos itu. Cilenyi terus ke sana ke Parakan Muncang ya, terus ke jalur ke yang pertigaan yang ke kanan ke Sumedang, yang ke kiri ke Tanjung Sari itu. Nah, baru sampai Tanjung Sari gitu. Nah, nanti jalan ke Jatinangor ini nggak lewat Cilenyi, tapi lewat muter dulu Tanjung Sari dulu. Oh iya. Baru Tanjung Sari ke sini nanti. Yang muter itu kan yang Parakan Muncang itu tadi kan. Iya. Jadi kemudian itu kan Krote Posweg itu. Krote Posweg di situ. Jadi Raya Dendels itu di situ. Terus tapi Raya Dendelsnya belok ke kanan, terus ke Sumedang, ke kiri ke pusat namanya Tanjung Sari itu. Nah, dari situ baru orang jalan kaki lagi ke arah barat sampai ke Cikeruh gitu. Nah, di Cikeruh itulah kemudian dibangun perkebunan, karena dulu masyarakat Cikeruh itu dianggap sukses menanam kopi zaman Preanger Stelsel. Nah, kemudian
kemudian mereka berpikir bahwa oh berarti daerah ini bagus buat teh gitu karena sukses kopi itu. Nah, lalu cobalah dibangun perkebunan perkebunan percobaan dulu tahun 1840 kalau nggak salah itu 1840 ya, perkebunan percobaan. Nah, waktu itu pemerintah udah bawa orang-orang dari Batavia, termasuk si ini Baron Baut ini. Baron Baut. Nah, Baron Baut ini anaknya Gubernur Jenderal sebetulnya. Jadi anak Gubernur Jenderal, mantan Gubernur Jenderal lah karena udah nggak jadi Gubernur Jenderal. Si Baron Baut ini yang kemudian ngurusi perkebunan ini. Kela. Nah, si Baron Baut ini yang kemudian ngurusin perkebunan ini. Perkebunan ini. Nah, tapi sebetulnya ada orang yang mau, jadi kan kalau sukses jadi perkebunan percobaan nanti akan disewakan gitu. Nah, 75 tahun disewakan. Itu sudah ada satu tokoh yang juga mengantar ke sini ya. Orang Belanda namanya Ritemeyer. Nah, Ritemeyer itu yang kemudian mau nyewa itu. Dia udah setuju kirim surat ke Gubernur Hindia Belanda akan menyewa perkebunan ini. Tapi tiba-tiba pas sudah setuju Ritemeyer itu meninggal gitu. Nah, terus ya nggak ada orang lain yang bisa menjalankan perkebunan itu karena Selain sudah si Baron itu. Si Baut itu. Si Baut itu. Ya, Willem Abraham Baut itu kan. Nah, si Willem Abraham Baut ini tadinya pas mau bikin perkebunan itu mereka menemukan ini tanaman-tanaman yang aneh di sekitar sini. Apa tuh? Nah. Yang di di sekitar Wilayah perkebunan Mukti itu. situ kan sih? Enggak, di depan sini. Nah, rupanya tanaman-tanaman itu sebetulnya bukan tanaman asli sini, tapi ditanam waktu Preanger Stelsel. Ya, waktu sebelumnya. Nah, terus dia tanya, "Ini apaan ini yang apa? Yang ditanam ini tuh rumput apaan gitu?" Ada penduduk asli bilangnya ini penduduk pribumi sini bilangnya ini Jukut Jatinangor. Nah, Jukut Jatinangor. Terus Ternyata kemudian naon eta teh. terus kemudian ya udah perkebunan ini diberi nama sesuai dengan Jukut itu. Nah, jadi itu ada di suratnya Baron Baut. Jadi Baron Baut nulis itu kisah itu. Dia memberi nama itu datang dari nama Jukut itu dari rumput Jatinangor itu gitu. Jadi waktu si Baron Baut lihat-lihat di kebun ada tanaman aneh, terus tanya sama orang yang di sini ini tanaman apa? Ini namanya Jukut Jatinangor. Padahal Jukut Jatinangor itu bukan mungkin bibitnya nggak dari sini. Nggak gitu. dari sini. Itu ditanam waktu Preanger Stelsel itu. Dari mana sih Mas? Belum tahu juga tuh, belum ada yang ngurusin. Dugaan itu dari Amerika Latin gitu dugaannya. Jadi yang nanam ya orang-orang yang waktu dulu menanam kopi itu. Ya, jadi ya VOC lah, ya VOC yang menanam kopi, yang nyuruh nanam kopi di daerah sini gitu. Nah, terus kemudian kemudian perkebunan dibikin, diberi nama perkebunan under naming Jatinangor itu. Karena diambil namanya dari Jukut Jatinangor itu. Iya. Berarti Jatinangor tuh sama Amerika Latin bersaudara Ali Mas. Iya. Hermanos gitu kan, Hermanos. Sebenarnya dari nama Jatinangor itu kenapa kok warga itu dia ngomong Jukut Jatinangor itu spontan aja atau dari mana nama Jatinangor itu? Nah, itu yang nggak diketahui karena si Baron Baut nulis di suratnya cuma sampai segitu. Apa? Jadi mengapa kemudian pribumi ini menyebut ini Jukut Jatinangor Karena itu? ada kebun namanya. Enggak, karena ada tanaman namanya Jatinangor. Itu aja. Dia nggak menjelaskan mengapa diberi nama Jatinangor, nggak menjelaskan di suratnya itu. Tapi kemudian kalau warga di sini tahun 90-an saya tanya orang di sini, "Pak, ini kenapa nama daerahnya Jatinangor?" gitu. Mereka mesti jawabnya dari kata Jatinangora. Tapi kata Jatinangora itu sebetulnya nggak ada Artinya? Bukan, nggak ada rujukan tertulisnya gitu. Tapi adanya ya turun temurun aja gitu. Itu kayak cocokologi gitu, Jatinangora gitu ya. Jatinangora. Jadi akhirnya si Baron von Baut itu ngasih Baron Baut ya, Abraham Willem Baron. Baron kan? Baron. Tapi nama aslinya Abraham. Panggilannya Abraham Baron. Willem Baut ya. Jadi dia akhirnya menamakan perkebunannya itu namanya Jatinangor. Ya. Sehingga mungkin perkebunannya itu adalah salah satu tanah paling besar di daerah Cikeruh pada saat ini. Ya udah aja akhirnya orang ingatnya Jatinangor Ya. karena ada perkebunan Jatinangor. Padahal
waktu itu akte aslinya namanya masih Cikeruh kan. Cikeruh ya, di arsip-arsip Belanda itu masih disebutnya, sebetulnya awalnya pada saat masih Preanger Stelsel. Tahun itu kan 1720-an ya Preanger Stelsel itu. Itu namanya bukan Cikeruh tapi Cikiruh. Kiruh namanya. Cikiruh. Dalam bahasa Sunda Kiruh. Keruh. Itu keruh ya sama. Tapi mungkin gara-gara si orang-orang Batavia itu kemudian nulisnya, karena dia orang Batavia, bukan orang Sunda, orang Belanda. Kemudian nyebutnya keruh dan kiruh itu kebalak-balik. Iya. Kemudian mereka terbiasa dengan bahasa Melayu keruh. Iya, keruh. Kemudian ditulisnya Cikeruh gitu loh. Tapi sebetulnya aslinya itu dari kata Cikiruh. Itu dari nama sungai yang ada di Jatinangor ini namanya Sungai Cikiruh. Yang mana sih yang di Yang di sana itu yang kalau kita sebelum nanjak yang deket apa namanya Tahu Sumedang. Kalau kita ke arah Tanjung Sari, Oh, eta. ada sungai yang sampingnya Tahu Sumedang, gede. Nah itu di situ. Oh, Itu sungai itu iya. namanya Cikiruh, Sungai Cikiruh. Cikuda sini. Heeh. Cikuda yang ini yang Cikuda sini nih yang ada sungai ya. Yang kemudian anjak muter itu jalannya. Ya itu. Nah dulu tuh yang disebut Kampung Cikiruh itu di sekitar sungai-sungai itu. Nah, jadi kalau dari Tanjung Sari sana masih dari Andawadak, itu mau ke sini itu nggak lewat, nggak ada jalan ke sana itu nggak ada jalan ke Cileunyi itu nggak ada jalan. Jadi jalannya itu cuman kalau mau ke sini dari sono dulu ke Andawadak atau Tanjung Sari itu baru jalan kaki ke sini. Nanti sampai ke Sungai Cikiruh itu. Nah, sampai ke Sungai Cikiruh kemudian. Kalau ini kalau jembatan cincin orang banyak yang nanya, lah nih kok ada jembatan cincin berarti kan udah maju nih, dulu ada kereta api lewat sini gitu kan. Ya, mungkin itu kan buat menopang perkebunan itu kan atau gimana? Ya, tapi itu eranya 1 abad kemudian itu 1916, 1917 gitu. Baru dibikin rel kereta api itu. Tadinya kan mau dibikin rel kereta api sampai Tanjung Sari gitu. Memang jadi dari Rancaikek ke Tanjung Sari gitu. Sama pemerintah Belanda waktu itu. Ya. Berarti terlalu jauh untuk ngomongin rel kereta api. Nah sekarang setelah si Baron Bout ini, artinya udah bikin perkebunan kan di sini nih. Terus katanya Menara Loji kan itunya kan ya? Oh iya Menara Loji. Nah selama 100 tahun sebelum dibangunnya kereta api, what happened in Jatinangor itu mas? Yang katanya dulu juga dia katanya ya ada apalah selama 100 tahun itu di Jatinangor. Katanya memang dia dulu juga kan ya akhirnya anaknya cuma satu yang cerita-cerita kayak gitu. Itu. Ya pokoknya Cerita, dari situ sampai itu. dari situ sampai kereta api itu jadi. Ya, Baron Bout itu punya istri orang bule, ya, orang bule Eropa juga. Kemudian setelah dia menjadi direktur perkebunan Jatinangor ini, kemudian dia bawa istrinya ke sini. Tapi istrinya kemudian meninggal sakit dan tidak tertolong ya karena jauh dari dokter segala macamnya. Dugaannya kan dia sakit malaria itu. Oh iya. Terus dimakamkan di situ, ada makamnya sekarang jadi di wilayah ITB itu. Makam di situ. Nah, terus kemudian itu makamnya tapi ada 2, nanti saya jelaskan. Itu makamnya si istrinya yang bule itu. Terus kemudian kan dia nggak punya anak. Kan di Menara Loji itu belakangnya itu sebetulnya dulu adalah pekarangan tempat tinggalnya si Baron Bout. Itu ada gedung loji di situ. Terus kemudian ada pabrik teh yang sekarang jadi gedungnya ITB di selatannya itu. Nah, itu ada pabrik teh di situ. Nah, di belakang Menara Loji itu ada rumahnya Baron Bout, terus sampingnya itu ada makamnya sampai sekarang masih ada. Saya sudah sempat motret itu makamnya sekarang. Nah, itu satu makam istrinya yang orang bule itu, yang orang Eropa. Nah, kemudian dia nggak punya istri lagi nih dia. Nah, suatu saat kedatangan tapi urutan tahunnya saya agak lupa ya, kedatangan orang-orang saudaranya dari Eropa gitu datang ke sini menemui si Baron Bout gitu, terus ngomong-ngomong warisan terus gitu loh. Kesel lah, kemudian Baron Bout kesel, terus diusir tuh keluarganya itu diusir gitu ke Eropa gitu. Ya kemudian keluarganya balik ke Eropa. Nah kemudian si Baron Bout tuh baru berpikir kalau saya mati kekayaan semua ini, itu kan dia sewa sebetulnya tadi saya sewa ya 900 hektar loh.
kurang lebih disewa dari pemerintah Hindia Belanda. Dia harus mengembalikan kalau sudah 75 tahun gitu. Nah kemudian dia harus kembalikan nanti siapa yang ngurus owner naming ini, dan kan dia kayak punya perusahaan gitu, jadi perusahaan perkebunan gitu si Baron Bout ini. Nah siapa yang diwariskan kepada siapa perusahaan itu nanti gitu. Kalau dia meninggal gitu. Nah kemudian dia berpikir itu, nah terus dia ini apa namanya cari-cari ke Batavia, ke Bandung, ke Batavia, cari pengacara, advokat gitu. Ini ketemu advokat namanya Mr. Merton ya. Mr. itu Mr. Inderachtan itu apa gelar sarjana hukum pada masa kolonial. Mr. Inderachtan ya. Masternya di bidang di bidang hukum gitu. Oh iya, artinya hukum ya. Ya kemudian ketemu sama itu di Batavia, terus kemudian sarannya itu si Mr. Merton itu kamu nikah lagi aja gitu supaya kamu punya anak gitu. Intinya di konsultan hukumnya lah gitu. Kamu nikah lagi aja supaya kamu punya anak, nanti kamu wariskan ke sana. Di advokat Mr. Merton ini dia juga bikin surat waris si Baron Bout ini gitu. Nah kemudian dia bikin waris segala macem, terus kemudian dia nyari istri, balik ke sini nyari istri. Nah kemudian ada anak penghulu namanya Ancia. Nah, pribumi orang Sunda, Ancia. Kemudian dia nikah sama Ancia itu. Nah nikahnya ini agak menarik ini. Nikahnya kan pada masa itu pernikahan antar ras nggak diakui oleh pemerintah. Jadi dia cuma nikah agama aja gitu. Tapi nggak pernah diakui sebagai pernikahan yang sah secara negara gitu. Agama apa yang dipakai waktu itu? Ya kayaknya Islam kayaknya. Ya, walaupun dia nggak pernah jadi Islam ya sih. Cuman nikah gitu. aja. Gitu. Isunya katanya nikahnya itu di Kabupaten Bandung ya. Mungkin di daerah Ujung Berung mungkin. Nah setelah nikah dia setahun kemudian punya anak namanya anak perempuan, dia beri nama Mimosa itu. Mimosa. Berarti Mimosa. Itu anak kandung berarti kan? Kandung Mimosa. Cuman blasteran gitu ya. Blasteran. Nah, tapi saat Mimosa masih kecil ya, sekitar 5 tahun gitu, si Baron Bout meninggal gitu. Meninggal terus dimakamkan di sini di samping istrinya yang bule itu. Jadi sampai sekarang ada 2 makam itu. Nah, lalu Mr. Mertens ini dia mencari setelah dia tahu bahwa si Baron Bout meninggal, karena beritanya terkenal di koran-koran pada masa itu mah ada beritanya tuh. Kalau kita lihat koran-korannya di Alper tuh, kita lihat koran-koran pada itu ada itu meninggalnya Baron Bout itu. Nah, Mr. Merton kemudian nyari si Mimosa itu sebagai pewaris ya, sebagai pewaris gitu. Terus kemudian selain sebagai pewaris, dia juga mencari makamnya di mana makamnya si Baron Bout itu. Nah, terus akhirnya ketemu. Ternyata setelah ketemu itu si Baron si Ancia itu sudah menikah dengan supir delman gitu, kusir delman gitu, di Buitenzorg ya di Bogor. Nah, terus ketemu sama si Mimosa juga ketemu. Berarti si pengacaranya itu konsultan hukumnya sempat kesini dan di sini udah nggak ada siapa-siapa. Ya. Ternyata pas dicari kabar semua si Mimosa dan ibunya si Ancia itu udah pindah ke Bogor gitu. Udah ke Bogor di Buitenzorg. Nah terus kemudian dia kemudian baru memindahkan makamnya si Baron Bout itu ke perkebunannya Baron Bout yang ada di Bolang, di perbatasan Jawa Tengah, Banyumas, Jawa Barat dengan Banyumas ya, di sana. Jadi dimakamkan di sana. Mengapa dipindahin ke sana? Karena di Baron Bout tuh nulis di surat warisnya bahwa dia pengen dimakamkan di sana gitu. Ada wasiatnya di situ. Ada wasiat ya yang disimpan oleh Mr. Merton itu. Nah, kemudian dipindahkan makamnya ke sana. Istrinya yang pertama enggak tetap di sini. Jadi tapi tetap sampai sekarang itu makamnya ada 2 di situ. Nah, terus satu lagi kemudian si Mimosa kemudian diambil oleh Mr. Merton, disekolahkan di Batavia di bawah kayak ibu walinya gitu. Perwaliannya itu namanya Horace Siksema, seorang anggota Radvan Indi gitu ya.
kemudian ya disekolahkan di Batavia. Tapi kan si Ancia jadi dapat duit banyak, si Mimosa disekolahkan. Setelah agak dewasa kemudian dikirim ke Belanda. Si Mimosa itu dijadiin orang Belanda gitu lah, dijadikan Belanda. Nah terus perkebunan ini bagaimana? Terus kemudian diambil oleh planter yang lain, diambil disewakan ke planter yang lain. Ada penyewa baru intinya Ya, penyewa baru. yang nerusin si Jatinangor ini perkebunan Jatinangor itu. Ya, betul. Dan itu baru akhirnya di masa itulah dibikin kereta ini karena merasa memang sudah ada perkebunan besar yang memang harus disupport untuk distribusinya kan. Iya kan. Dulunya ada stasiun kecil yang sekarang jadi kantor polisi itu ya. Di depan Jatos itu ada kantor polisi kan, pojok itu. Nasi Padang saya tanya mah. Hah? Nasi Padang saya depan Jatos. Ya tahu dah kantor polisi. Ya Padang, terus sampingnya kan di samping nasi Padang itu kantor polisi. ada kantor polisi, tapi di antaranya itu ada jalan kecil kan. Nah batasnya jalan kecil itu. Jalan kecil itu sebelah timurnya stasiun sampai depan pertigaan Jalan Sayang itu stasiun. Tapi stasiun bukan untuk penumpang, itu untuk ngangkut barang sebetulnya, untuk hasil perkebunan. Nah stasiun penumpangnya di Tanjung Sari sana. Nah, lewat jembatan cincin itu. Jembatan cincin. Oh ini. Berarti nanti next yang mau dipakai buat kan ada blueprintnya kan bikin rencana rel sampai Tanjung Sari. Itu tuh udah sebenarnya pakai rel yang mati aja kan sebenarnya itu kan. Pakai gimana? Kan katanya mau dibangun railway Bandung sampai Tanjung Sari kan nanti. Itu berarti kan sebenarnya pakai jalur rel yang mati aja kan? Iya betul tuh tanah PJKA kan. Tanah PJKA kan sebenarnya di situ tanah PJKA kan. Ya udah berarti itu akhirnya si rel ini dibangun ketika memang perkebunan di sini memang sudah dianggap produktif dan perlu dan memang hasil dari sini juga emang udah banyak disuplai ke kota-kota. Setelah sebelumnya juga distribusinya memang sulit, akhirnya dibangun si kereta itu gitu. Tapi katanya teh dari Jatinangor itu katanya sebetulnya kurang bagus ya, katanya kurang bagus. Tapi ya tetap bisa dijual, bisa diperdagangkan gitu. Terus akhirnya sampai zaman pergerakan ya udahlah akhirnya kan kalau zaman yang orang pengen tahu kan kenapa akhirnya namanya jadi Jatinangor. Terus mulai dari situ kan mulai banyak orang-orang masuk ke sini kan, bikin pemukiman. Ya, waktu tahun 70-an mau direncanakan jadi pusat pendidikan, itu namanya masih Cikeruk. Tapi orang sini itu lebih terkenal nama Jatinangor daripada nama Cikeruk gitu loh. Secara kecamatan, ya? Iya, jadi kalau mau ke sini kemana? Saya aja tahun 92 datang ke sini, kemudian nanya, katanya ke Jatinangor. Tapi kok ini nggak ada daerah namanya Jatinangor gitu. Yang ada apa? Yang ada kecamatan namanya Cikeruk gitu. Nah, nggak ada namanya administratif daerah namanya Jatinangor, nggak ada. Tapi memang terkenalnya Jatinangor. Jadi nama Jatinangor itu lebih terkenal daripada nama Cikeruk sebetulnya. Ketika nama Jatinangor itu mulai sah jadi secara birokrasi itu apa? Itu sekitar tahun 2001 atau tahun 2002 begitu. Sekitar tahun itu. Akhirnya orang-orang sudah mulai lelah, ya udah kita namakan Jatinangor gitu kan. Ya, waktu itu bukan lelah, tapi diajukan ke DPR gitu. Diajukan ke DPRD Sumedang dan DPRD provinsi gitu ya untuk perubahan nama itu. Dan kemudian jadi diterima dan namanya Jatinangor sekarang. Terus akhirnya pembangunan Unpad tuh dari 70-an Mas. Direncanakan dari tahun 70-an ya. Tahun 70. Tapi itu udah direncanakan dengan ITB-nya nggak sih? Enggak. Tadinya cuma ini aja, Unpad aja sama Ikopin ya. Unpad Ikopin sama STPDN. ITB itu kan pindah gara-gara si Unwim-nya itu jadi ada universitas namanya Universitas Binai Mukti. Nah ini yang kemudian berpindah ke Tanjung Sari semua, dipusatkan di Tanjung Sari, lalu tanahnya di sini diambil oleh ITB. Tanahnya ITB, berarti ITB baru-baru, tapi yang sudah diproyeksikan pindah ke Jatinangor ya, yang negerinya cuma Unpad kan ya? Unpad sama STPDN ya. IPDN sekarang namanya ya. Ikopin tuh mungkin setengah-setengah ya, punya koperasi, punya tapi bukan negeri juga itu kan? Iya, swasta. Ya, berarti dari situ juga
ya sebenarnya daerah ini udah agak rame kan Mas. Udah karena memang juga dulu kan banyak perkebunan atau apa. Nah, secara demografis waktu itu yang tinggal di sini tuh emang udah banyak pendatang. Maksudnya bukan orang asing dari sini yang zaman 7 turunan adalah orang Sunda Jatinangor, atau emang kebanyakan ya emang perantauan juga gitu dari daerah Sunda lainnya gitu kan. Aku kira enggak ya, asli orang sini saya kira. Asli sini. Ya orang mulai banyak perantauan datang itu setelah dibuka universitas. Tahun 90-an tuh baru banyak pendatang ke sini. Kemudian membeli tanah di sini, bikin kos-kosan, bikin rumah, bikin warung, tempat makan itu. Tadinya orang Sunda asli sini, daerah sini. Ya mungkin orang Cikeruh itu. Jadi Cikiruh. Jadi maksudnya mungkin perubahan Jatinangor menjadi kota mandiri tinggal tunggu aja gitu kan. Ya. Karena memang ya kayak Depok gitu kan. Kayak Depok juga awalnya juga dari universitas kan. Depok awalnya dari universitas, akhirnya yang memang mengundang orang untuk banyak datang ke sini. Terus di sini juga udah mulai banyak masuk ITB juga yang apa ya? Yang dimana secara mahasiswa juga perantauan tinggal di sini, bahkan mungkin ada yang setelah lulus juga tinggalnya masih di sini gitu kan, atau gimana ya, memang mau nggak mau ya daerah ini udah bisa mandiri gitu ya. Berarti bayangin aja dari ya kalau gue boleh bilang ya dari perkebunan ya bisa jadi daerah mandiri tuh butuh proses yang panjang juga kan Mas, kayak untuk apa ya, butuh proses yang panjang. Nggak kayak Depok tuh kan gara-gara ini ya, gara-gara Kastelin, tapi gara-gara dulu otoritas daerah Otda itu. Apa itu? Depok yang kan Kota administratif terus akhirnya otonomi daerah. Iya. Mulai reformasi kan berubah jadi Depok, tapi kan Jatinangor nggak bisa secepat Depok itu kan. Gitu. Terus akhirnya nyian mall. Sebenarnya yang jadi pertanyaan gue, penasaran, sebutuh apa sih orang-orang dulu akan mall gitu, sehingga yang lu tahu gitu dibikinlah mall itu gitu kan. Nah, aku nggak tahu juga ya sebetulnya, karena banyak orang-orang mahasiswa yang pendatang ini yang kemudian suka kesepian karena belanja susah juga pada masa-masa itu. Kemudian tahun 2006 mulai dibikin itu Jatinangor Town Square itu ya. Kemudian ada 2 sebetulnya mall, tapi satunya mati kan, yang di dekat Cileunyi itu. Ya. Dibikinlah mall itu. Tahun 2006 itu. Sebelumnya mah cuman Pasar Paun kan. Pasar Unpad. Jadi ya udah, memang ya gimana ya, ketika satu daerah udah mulai banyak orang ya fasilitas penunjangnya mau nggak mau harus dibikin kan. Iya. Ya kayak sekarang harus bikin tol, bikin transportasi umum, gimana caranya biar bisa ke Bandung dengan gampang. Bahkan travel Jakarta pun udah mulai berani yang ngambil rute Jakarta Jatinangor gitu kan, kayak. Ya, aku juga kalau zamannya Willem Abraham Baut itu kemudian udah jadi kota, kayaknya juga nggak bakal bagus itu ini ya daerah ini nggak akan bagus perkembangannya gitu ya. Iya sih, benar. Dan mungkin juga nggak akan meninggal istrinya Willem Abraham Baut karena udah ada kota. Terakhir Mas, gue pengen tahu. Tahun 70-an itu diputuskan dibikin pusat pendidikan itu, alasannya apa Mas? Kenapa yang dipilih di daerah ya timurnya Bandung ini gitu kan? Karena ada tanah pemerintah daerah. Ini perkebunan ini kan jadi tanahnya pemerintah daerah. Jadi begitu luasnya gitu. Bayangin 900 hektar itu. Jadi itu kan bisa jadi beberapa universitas. Dan yang diinginkan dulu kan seperti Tsukuba di Jepang itu. Tsukuba. Jadi yang kenapa diputusin bikin pusat pendidikan pada tahun itu karena ada tanahnya pemerintah di sini, tanah pemerintah yang dulu sebenarnya ada tanahnya pemerintah Belanda yang disewa sama si Baut itu. Berarti turunannya gitulah ya. Iya. Turunannya gitu. Oke. Jadi Menara Loji ya, kalau mau lihat monumen apa peninggalan yang sisa-sisa kebesaran masa lalu itu, Menara Loji sama jembatan cincin. Iya.
Itu coy, Ya. nanti kita lanjut lagi ngobrolin naonnya. Ngobrolin apa ya? Nanti lihat aja deh.